warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Kita ke Bogor, Jawa Barat, Saudara. Kota Bogor masuk zona merah penyebaran COVID-19. Pemprov Jawa Timur mengumumkan 4 daerah di Jawa Timur yang masuk dalam kategori zona kuning. Kota Surabaya terlihat berwarna hitam sejak 4 hari terakhir. Di saat ini ada 22 wilayah di Jawa Barat masuk resiko rendah atau zona kuning, dan 5 masuk dalam zona oranye atau sedang. Istilah zona merah, oranye, kuning, dan hijau semakin sering terdengar dalam perbincangan mengenai virus corona di Indonesia. Pemberian warna pada kabupaten atau kota di Indonesia dilakukan dengan hitung-hitungan berbasis data penyebaran COVID-19. Penjelasan mengenai zonasi virus corona disampaikan oleh anggota tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 oleh Dr. Dewi Nur Aisyah dalam siaran langsung lewat akun YouTube BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia pada Senin 8 Juni 2020. Untuk menentukan warna zonasi suatu kabupaten atau kota, pemerintah menggunakan belasan indikator. Masing-masing indikator akan dihitung menggunakan skor penilaian. Tiap-tiap daerah akan mengantongi skor berbeda-beda dari 15 indikator tersebut. Skor dan pembobotan dari suatu daerah akan dijumlahkan. Hasilnya akan dikategorisasikan menjadi zona berdasarkan warna. Pengkodean atau pemberian warna zona di berbagai wilayah dimaksudkan untuk mengelompokkan daerah yang terkena dampak pandemi corona. Meski hanya sebagai simbol, warna zona ini juga berguna sebagai pengkodean khusus untuk menentukan jumlah kasus infeksi di berbagai wilayah. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh tim ahli epidemiologi dan informatika Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia, bahwa indikator tersebut terdiri dari 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveillance kesehatan masyarakat, dan 2 pelayanan kesehatan. Indikator inilah yang digunakan pemerintah untuk menentukan zonasi corona berdasarkan skor yang didapatkan. Berikut arti kode warna dalam pandemi COVID-19. Warna hijau. Kepala Departemen Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Tri Yunis Miko Wahyono MSc, menjelaskan bahwa zona hijau merupakan wilayah yang tidak memiliki kasus baru virus corona dan resiko penularannya kecil. Tim gugus tugas COVID-19 menyebutkan, zona hijau juga mencakup wilayah yang tidak pernah terdampak, tidak ada peningkatan penambahan kasus baru dalam 4 minggu terakhir, dan angka kesembuhan mencapai 100%. Zona kuning. Pada zona kuning atau disebut juga zona risiko rendah, Dr. Miko mengatakan bahwa pada zona ini ada kasus baru, tapi jumlahnya hanya sedikit. Selain itu, penularan atau transmisi juga masih ada kemungkinan bisa terjadi. Jika menggunakan 15 indikator yang ditetapkan oleh tim gugus tugas, skor untuk wilayah yang termasuk ke dalam zona kuning berada di rentang 2,5 sampai 3,0. Zona oranye. Pada zona oranye, Dr. Miko mengatakan bahwa jumlah kasus yang ada di wilayah tersebut sudah relatif banyak. Dalam hal transmisi atau penularannya, zona risiko sedang ini dipastikan ada dan lebih luas dibandingkan di zona kuning. Skor yang diperoleh berdasarkan 15 indikator penentu zonasi wilayah. Untuk zona ini ada di kisaran 1,9 sampai 2,4. Zona merah. Dr. Miko menjelaskan bahwa pada zona merah ini, kasus baru yang ditemukan sangat banyak, melebihi yang ditemukan pada zona oranye. Dalam segi penularan atau transmisinya, dipastikan meluas dengan sangat cepat dibandingkan pada zona-zona lainnya.
Pada zona merah atau disebut juga zona dengan risiko paling tinggi, skor yang didapatkan antara 0 sampai 1,8. Zona hitam. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Indonesia sebenarnya tidak mengenal kategori zona hitam. Namun, istilah zona hitam kerap dipakai untuk menggambarkan tingkat penularan yang sangat tinggi di suatu wilayah, yang sebenarnya ada di kategori zona merah. Terakhir, saya ingin sampaikan pesan, keberhasilan hanya bisa didapatkan melalui peluh perjuangan, kedisiplinan dalam melakukan perubahan, gotong royong sebagai nilai yang diimplementasikan. Mari kita hidup lebih sehat, hidup lebih taat, menuju Indonesia makmur dan bermartabat.